Shalom dan selamat datang ke Kebaktian Ahad BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Bersama saya Cedric untuk info gereja kita pada minggu ini. Perayaan Paskah ataupun Good Friday akan diadakan pada 2 hingga 4 April 2021. Kebaktian ini akan diadakan secara atas talian melalui saluran YouTube BEM Sarawak. Oleh demikian, kebaktian doa malam Jumaat dan kebaktian Ahad peringkat gereja akan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada jemaat untuk menyertai kebaktian ini. Sambutan Hari Paskah pelayanan kanak-kanak BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah juga akan diadakan pada minggu hadapan 4 April 2021. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank account yang berikut. Ibadah kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Diharapkan agar semua jemaat dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya ke kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Sekian, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dalam kebaktian kita pada pagi ini. Apa kabar semua? Percaya pada pagi ini kita semua berasa luar biasa, amin. Mari semua saya ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada saudara kita yang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita, katakan kepada mereka, kamu sungguh luar biasa dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pribadi kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan kehadiran-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami rindu akan jamahan kuasa Roh-Mu Tuhan hadir di tempat kami. Urapi kami dan pulihkan kami pada saat ini ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami ingin menaikkan puji dan sembah kami kepadamu. Karena kasih karunia-Mu Tuhan yang telah menyertai sepanjang hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami buka ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkatkan puji dan sembah kita bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita naikkan suara kita bagi Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkau
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita terus memuji Dia, karena Dia adalah Tuhan, Raja atas segala raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah,
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sorakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Baiklah jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Dan seterusnya saya berikan masa kepada Pastor Ajan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Selamat pagi, Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Pagi ini kita Tuhan telah memberi kepada kita kesempatan untuk bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang kita ambil daripada kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 14. Dan saya membacanya untuk kita, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Persia, orang Media, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan kepada kami. Dan karena itu Tuhan, kami ingin menyerah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon supaya Roh Kudus berbisik kepada kami
menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini kepada kami. Hamba-Mu di sini Tuhan, tidak ada apa-apa yang hamba ingin katakan kepada jemaat-Mu, namun hamba bersandar kepada kuasa Roh Kudus supaya Engkau menolong, membantu kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Tolong Kau menyertai kami semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini daripada pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mengangkat sebuah tema daripada firman ini, ialah membiasakan diri berdoa. Inilah yang akan kita perhatikan, yang kita dengarkan, renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Nah, melalui pembacaan ini Allah ingin mendorong setiap kita sebagai gereja Tuhan supaya belajar membiasakan diri untuk berdoa. Nah, bagi kebanyakan orang Kristen, hal berdoa ini adalah sesuatu perkara yang begitu susah dilakukan bagi mereka. Karena hal itu demikian, doa bagi banyak orang Kristen turun naik, tidak ada yang rata atau tidak ada yang teratur. Kadang-kadang kuat berdoa dalam beberapa masa dan kemudian tidak lagi. Nah, dalam pembacaan ini kita akan melihat, kita mau belajar daripada ayat pembacaan tadi, suatu doa yang teratur oleh seorang anak Tuhan yang committed dalam doanya kepada Tuhan, yaitu Daniel. Kita lihat di sini saudara, Daniel begitu committed di dalam doanya ataupun di dalam berdoa. Daniel bukan dia tidak ada kerja, memang dia ada kerja, dan dia juga ada waktu untuk berdoa. Kita lihat di sini, dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan bahwa Daniel seorang dari ketiga orang yang diangkat membawahi wakil raja dan di satu pejabat yang tinggi. Kepada mereka, para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Daniel dikatakan melebihi para pejabat tinggi itu dan para wakil raja, sebab ia mempunyai roh yang luar biasa. Apa sebab orang kata Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa? Menurut di sini bahwa karena persekutuannya yang erat dengan Allah Israel. Ini menyebabkan dia memiliki semangat mengabdi dan tanggung jawab yang tinggi di dalam jabatannya, karena dia seorang yang committed di dalam doanya. Dan ia dikenal sebagai seorang yang saleh dalam ibadah, hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak percaya kepada Allah selama bertahun-tahun. Ini tidak mengubah sikap dan imannya kepada Allah. Kepercayaan raja kepada Daniel dianggap sebagai berlebihan. Jadi keadaan ini membuat orang lain tidak senang dengan Daniel, sehingga mereka ingin menjatuhkan Daniel daripada pekerjaannya. Nah, sumber yang paling mungkin dijadikan kekuatan untuk menjatuhkan Daniel ialah ketaatannya beribadah kepada Allahnya. Yang lain tidak ada kesalahannya, tidak ada yang dia lakukan yang tidak betul. Jadi kita lihat di sini orang mempersalahkan dia karena dia beribadah kepada Tuhan. Justru sebaliknya, ia semakin bertekun di dalam berdoa kepada Allah yang hidup. Kita patut belajar meneladani sikap Daniel ini di dalam dia menghadapi hal-hal yang
sulit dalam kehidupan ini. 3 kali sehari kata firman Tuhan, dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel biasa berbuat demikian, baik pada masa itu maupun pada masa jauh sebelum ini. Inilah yang kita akan lihat dalam pembacaan ini. Yang kita temakan ialah membiasakan diri berdoa. Marilah kita melihat saudara beberapa hal dalam pembacaan ini yang berkaitan dengan membiasakan diri dalam berdoa. Yang pertama saya bawa untuk kita pada pagi hari ini ialah arti biasa berdoa. Ayat 11. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu ayat 11. Bagi Daniel berdoa itu adalah satu kebiasaannya tiap-tiap hari. Nah, menurut di sini bahwa tiada hari bagi Daniel tanpa doa. Ya, bagi dia tidak cukup berdoa kurang daripada 3 kali sehari. Mesti ia berdoa 3 kali sehari. Dia sudah biasa melakukan perkara ini. Nah, doa itu saudara sudah menjadi gaya hidup bagi Daniel. Karena itu sudah menjadi gaya hidup Daniel di mana-mana saja dan bila-bila saja dalam hidupnya dia tetap berdoa. Doa mendahului segala sesuatu yang dilakukannya tiap-tiap hari. Dia berdoa tiap-tiap kali dia melakukan satu perkara, dia mesti berdoa. Jadi itu yang kita lihat dalam pembacaan ini. Berdoa adalah satu kebiasaan bagi Daniel. Karena itu sudah jadi kebiasaannya, maka ia tentukan kamar khusus tempatnya berdoa di dalam biliknya. Dia tentukan satu tempat khusus di mana dia berdoa. Jadi bila dia berdoa, dia akan pergi ke tempat itu. Di sanalah dia berdoa 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Ini mencerminkan beberapa kali doa di Bait Allah di Yerusalem. Secara tradisional, orang Yahudi berdoa pada saat pagi hari dan pada petang hari dan pada tengah hari, dan 3 kali mereka berdoa. Itu kebiasaan mereka. Nah, Daniel dia memperingati jadwal saat teduh ini atau upacara ini di bait suci, dia terapkan di dalam kehidupannya secara pribadi. Itu sebabnya dia berdoa 3 kali sehari. Berlutut berdoa, ini Daniel. Berdoa serta memuji Allah, ini semua dilakukan oleh orang yang biasa berdoa. Mereka senang berlutut, ya. Jadi kita yang tidak biasa berdoa, susah untuk kita berlutut. Kalau kita mau berdoa berlutut, mungkin sakit lutut atau tidak tahan. Tetapi bagi yang biasa, ia senang berlutut walaupun dalam masa yang lama. Nah, berkata-kata kepada Tuhan Allah di dalam doanya, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi itulah yang biasa dia lakukan. Nah, kita lihat Daniel di sini. Keputusan raja, ya, tidak menyebabkan dia menjadi gentar. Walaupun ada keputusan raja bahwa dia akan dihukum menurut undang-undang orang Media dan Persia, tapi itu tidak akan mengubah kebiasaan Daniel. Memang dia biasa berdoa kepada Tuhan. Jendela-jendelanya katanya di sini tetap terbuka ke arah Yerusalem. Dia tidak malu berdoa. Walaupun orang menuduh dia, tapi dia tidak malu berdoa, dia tetap berdoa. Karena itu adalah satu kebiasaan baginya. Sekalipun dia menyadari
di dalam dia beribadah kepada Tuhan itu merupakan satu bahaya kepadanya, karena orang lain tidak senang dengan dia. Jadi ia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan Allahnya. Dan ini yang kita lihat kepada orang ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikian pula kita tidak boleh membiarkan apapun menyebabkan kita mengabaikan doa dan ibadah kita kepada Tuhan tiap-tiap hari. Apapun yang terjadi, jangan kita membiarkan itu menghalang kita. Tiap-tiap minggu, ya, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, dan tiap-tiap masa. Kalaupun ada sesuatu, jangan kita membiarkan itu menghalangkan kita supaya kita mengabaikan masa kita. Ya, ingat ini. Kita perlu membiasakan diri kita berdoa kepada Tuhan. Membuat doa itu menjadi gaya hidup kita. Baik apapun keadaan kita ataupun keadaan yang kita hadapi, kita tetap kuat di dalam berdoa. Yesus menjadi contoh dalam berdoa. Yesus, dia bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, katanya, yang bertetesan ke tanah. Itu yang kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 44. Yesus adalah satu gambaran doa, teladan doa. Kita anak-anak Tuhan, ikut Tuhan Yesus di dalam berdoa. Jadi itu yang kita lihat arti doa biasa. Yang kedua ialah cabaran biasa berdoa. Itu dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Cabaran kebiasaan doa Daniel ialah orang-orang yang sama kerja dengan dia. Kita ingat ini. Mereka mendakwah dia, mereka menuduh Daniel, karena Daniel ini dia setia berdoa. Tiap-tiap hari 3 kali dia berdoa. Tidak ada yang lain yang salah orang lain lihat kepada Daniel, yang mereka membuat satu alasan untuk menjatuhkan dia. Hanya mereka dapati hal inilah yang boleh mereka pakai untuk menuduh Daniel. Mereka melihat Daniel lebih berjaya, ya. Mereka melihat hidup dia lebih baik, lebih berjaya, lebih diberkati Tuhan daripada mereka. Dan juga mereka dengar bahwa raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Ini satu hal yang membuat mereka susah hati, yaitu orang-orang yang tidak senang dengan Daniel. Jadi ini cabaran orang yang biasa berdoa. Nah, para pejabat tinggi katanya di sini dan wakil raja, mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab dia sangat setia baik kepada Tuhan, baik kepada raja. Dia sangat setia. Ini yang kita lihat. Nah, saudara, orang yang biasa berdoa sama seperti Daniel, susah untuk mencari alasan menuduh mereka, sebab mereka ini selalu dekat dengan Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia mendekat kepada Tuhan. Susah mencari kesalahan kelemahannya karena dia dekat dengan Tuhan. Itu sebab Rasul Paulus dia menasihatkan jemaat di Efesus. Dia kata supaya mereka mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengulu-pengulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itulah nasihat Rasul Paulus, supaya tidak ada alasan untuk atau sesuatu kesalahan pada mereka di hadapan musuhnya. Ya, kalau mereka memakai perlengkapan senjata Allah seperti Daniel, jadi tidak ada alasan untuk
dia dipersalahkan. Saudara, benar kata firman Tuhan, sangat mencabar katanya bagi setiap orang atau bagi seseorang yang sudah biasa berdoa pada waktu dia ada di antara orang-orang lain. Kalau di rumah dia biasa berdoa, dia pergi tempat lain, kalau dia mau berdoa memang sulit bagi dia mau berdoa. Jadi itu satu cabaran. Nah, mungkin kita dipersalahkan orang lain, teman-teman mempersalahkan kita, mungkin kita ada di pejabat kita mau berdoa, kita mau membaca firman Tuhan buat hubungan kita dengan Tuhan, mungkin orang mempersalahkan kita. Seperti ini cabaran. Ya, kita lihat di sini. Boleh jadi kita tidak mau terus berdoa. Ya, kalau selaku manusia mungkin itu akan terjadi kepada kita. Bila terjadi seperti begitu kepada kita, orang menuduh kita, orang mempersalahkan kita karena kita beribadah kepada Tuhan, mungkin kita lemah. Ya, apalagi kalau Tuhan kita atau ialah Tuhan, ya, Tuhan di dalam satu pejabat atau Tuan besar, ketua kita dalam pejabat itu mempersalahkan kita dalam hal ibadah kita, dari bagaimana rasanya. Tapi Daniel di sini dia tidak peduli hal seperti itu. Saudara, jangan lemah katanya, membiasakan diri berdoa sama seperti Daniel. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak gentar, tetapi dia tetap kuat di dalam berdoa. Walaupun ada orang mencari alasannya untuk mempersalahkan dia melalui ibadahnya. Jadi begitu juga kita. Jangan kita menjadi lemah. Walaupun orang lain, teman-teman kita yang tidak percaya kepada Tuhan menghina kita, menuduh kita melakukan satu perkara yang tidak mengikuti pemerintah yang ada pada waktu itu, jangan lemah. Ya, ini yang kita lihat daripada firman ini. Itu cabaran. Memang banyak cabaran. Bila kita ingin membiasakan diri untuk berdoa, tetapi bila kita sudah biasa nanti, saudara, tidak ada yang dapat menghalang kita. Ya, kita perlu membiasakan diri. Sebab Roh Kudus dia membantu kita dalam kelemahan kita. Ia sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan Allah. Jadi itu yang kita lihat daripada Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan juga mendorong kita, saudara, supaya terus committed di dalam doa kita dan tak usah rasa malu untuk berdoa. Ya, tak usah rasa malu. Berdoa saja kepada Tuhan. Inilah waktunya kita perlu committed di dalam doa, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Semakin banyak cabaran, semakin kuat kita berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, kita lihat Lukas pasal 18 ayat 1 dan Lukas pasal 22, maksud saya ayat 14. Ia sangat ketakutan, ini Yesus, dan makin bersungguh-sungguh ia berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita lihat Tuhan Yesus ketika dia menghadap kematian, tidak lama lagi dia akan dibunuh. Waktu ini selaku manusia dia sangat ketakutan. Dan apabila dia sangat takut, saudara, ini membuat dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dan saudara menghadapi satu tantangan yang luar biasa dalam hidup ini. Sepertinya pandemik COVID-19 ini sangat menakutkan. Apa yang kita harus lakukan? Kita lihat Tuhan Yesus di sini, dia meninggalkan satu contoh dan teladan. Kita harus semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita lihat di sini peluh Yesus, dia menitis seperti darah sampai jatuh ke tanah. Itu menandakan dia kuat. Dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi bagi kita sebagai anak Tuhan, belum pernah kita berdoa seperti ini. Nah, saudara, ini yang kita lihat. Apabila ada cabaran, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan.
sebab Tuhan akan segera membenar kita. Itu kata firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, baiknya biasa berdoa. Ayat 10 dalam ayat pembacaan, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 itu. Didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu dalam ayat itu. Jadi karena Daniel sudah biasa berdoa, saudara, walaupun dia menghadapi cabaran seperti yang kita kata tadi, dia tidak peduli. Ia terus pergi berdoa. Ya, walaupun ada cabaran, dia terus pergi berdoa. Apa baiknya dia berdoa? Semakin dia menghadapi cabaran itu tidak dapat menghalang dia daripada kebiasaan berdoanya. Ini satu hal yang kita perlu belajar daripada Daniel, saudara yang kekasih. Dia pergi berdoa seperti biasa. Biasa saja, tidak ada itu menjadi satu yang luar biasa bagi dia. Yang kedua di sana, dalam bagian yang ketiga ini adalah iman Daniel dan hati Daniel senantiasa kuat. Karena dia biasa berdoa, itu baiknya dia biasa berdoa. Walaupun dia menghadapi cabaran, tetapi imannya tetap kuat. Hati Daniel sentiasa kuat kepada Tuhan dan tabah, tidak mudah menyerah. Ya, jadi kita lihat di sini, sebaik saja ia mendengar suatu perintah yang bertentangan dengan amalan ibadahnya, ya, dia tidak berdiam diri dan dia tidak berpeluk dada, melainkan dia pergi ke rumahnya. 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Dia tidak berdiam diri, dia tidak berpeluk dada, tapi dia memuji Tuhan. Haleluya. Ini yang kita lihat di sini, saudara. Sekali atau segala kesulitan kita lihat yang dihadapi oleh Daniel dapat dia lewati. Kita lihat di sini. Daniel dapat melewati segala kesulitan yang dihadapinya bukan karena doanya semata-mata. Kita dengar ini, perhatikan. Tetapi karena Allah mendengar doanya. Bukan karena dia begitu berdoa, tapi Tuhan Allah sentiasa mendengar doanya, ya. Dan Allah yang maha kuasa memberi kuasa kepadanya melalui doanya. Jadi saudara, itu baiknya dia orang yang biasa berdoa. Tuhan Allah akan memberi kuasa kepada mereka yang sentiasa biasa berdoa. Maka ia dapat melewati segala kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Ini yang kita lihat dari firman ini. Nah saudara, inilah baiknya bagi orang yang biasa berdoa. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, kata firman Tuhan, yang siang malam berseru kepadanya, katanya, dan ia tidak mengulur-ulur waktu atau berlambat-lambat, ya, sebelum dia menolong mereka. Itu dalam Injil Lukas tadi. Percayalah, kata Tuhan Yesus kepada muridnya, bahwa Allah akan membela perkara mereka dengan segera. Itu Tuhan Yesus kata kepada muridnya. Jadi saudara yang kekasih, ini yang kita lihat. Ini baiknya orang yang biasa berdoa. Kesulitan yang dibicarakan di sini, saudara, bukanlah satu kesulitan yang mudah, ya, bukan mudah. Adalah suatu kesulitan yang amat berat, ya. Satu kesulitan, kesusahan yang sangat berat, itu yang dihadapi dia. Yang pertama kita lihat bahwa Daniel dia melanggar surat perintah undang-undang raja. Itu satu yang kita lihat di sini. Yang tidak dapat diubah, katanya, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Bila itu undang-undang
pasti jadi. Ya, itu yang kita lihat, itu kesulitan yang dia hadapi. Dan seterusnya. Karena dia telah melanggarnya hukum undang-undang itu, perintah itu, ia harus dihukum, ya. Sesuai dengan tuntutan hukum itu, ia harus dibuang ke dalam gua singa. Nah, ini yang kita lihat. Cabaran, kesulitan yang dia hadapi di sini bukan mudah, tetapi suatu cabaran yang sangat berat dihadapi oleh Daniel ini. Karena dia seorang yang biasa berdoa, kita lihat seterusnya. Daniel dibuang ke dalam gua singa. Apabila dia dibuang dalam gua singa, kita lihat saudara, orang yang biasa berdoa ini 3 kali sehari berdoa, kita lihat dia tidak diapa-apakan, kata firman Tuhan, oleh singa-singa yang dalam lubang itu. Menurut Daniel, kenapa dia tidak diapa-apakan? Kenapa singa-singa itu tidak menerkam dia? Daniel menjawab, kita lihat di sini, karena Allahnya, katanya, telah mengutus malaikatnya, katanya, untuk mengatupkan atau menutup rapat-rapat. Itu maksud dia mengatup itu, ya, mulut singa itu. Singa-singa itu banyak singa. Tuhan Allah menutup mulut mereka ketat-ketat, kata dia, rapat-rapat. Itu sebab tidak dapat menerkam Daniel. Ini yang kita lihat hasil daripada doa dia kepada Tuhan. Karena dia tidak bersalah, kita lihat di hadapan Tuhan, katanya, dan juga tidak bersalah terhadap raja yang ada pada mereka waktu itu. Dan dia juga tidak melakukan kejahatan, ya, ayat 22. Artinya saudara, apabila seseorang tidak bersalah di hadapan Tuhan Allah dan juga kepada raja, ya, ataupun kepada sesama, menurut di sini, dan tidak melakukan kejahatan, apalagi rupanya hidup orang seperti ini berada dalam ataupun sudah ada dalam suatu zon, ya, yang sangat aman dalam hidup mereka. Saudara, luar biasa nih firman Tuhan. Orang yang hidup baik, kepada Tuhan dekat, kepada pemerintah baik, kepada sesama baik, tidak melakukan perkara yang jahat, hidup mereka, katanya di sini, berada, sudah ada, katanya, dalam satu zon, satu kawasan yang sangat aman dalam hidup mereka, tidak diganggu gugat apapun. Inilah baiknya biasa berdoa, saudara yang kekasih. Firman Tuhan mendorong kita supaya kita membiasakan diri berdoa. Yang seterusnya, membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Bila kita biasa berdoa seperti Daniel biasa berdoa 3 kali sehari, berdoa kepada Tuhan. Hasilnya, katanya, dia membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Kita lihat Raja Darius, raja mereka waktu itu, Raja Darius, dia memuji Allah, katanya, bersama ini kuberikan perintah, katanya, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, kata raja. Semua orang dalam kerajaan saya, kata dia, mereka harus takut kepada Allahnya Daniel. Ya, itu dia memberi kemuliaan kepada Allah Daniel. Karena Daniel begitu setia kepada Tuhan. Daniel begitu komited berdoa kepada Tuhan. Jadi hasilnya membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Sebab dialah Allah, kata raja ini, yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Kata satu pujian kepada Tuhan Allah yang Daniel sembah. Begitu juga yang kita sembah. Pemerintahannya, katanya, pemerintahan Tuhan Allah tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir, katanya. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Wow, puji Tuhan, saudara yang kekasih.
begitu raja memuliakan Tuhan. Siapakah raja ini, saudara? Semua kata-kata raja ini adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ini boleh terjadi, saudara, adalah karena kuasa doa. Ingat ini, saudara. Daniel yang dipanjatkan 3 kali sehari. Doa orang percaya atau orang benar, kata firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Ada kuasa doa, ya. Jadi ini yang kita lihat. Doa yang membawa kemuliaan kepada nama Tuhan, menyebabkan orang lain itu menyembah Tuhan. Kita lihat. Raja Darius tidak memuji Daniel. Kita lihat di sana, tetapi ia memuji Allahnya Daniel. Dan dia sangat baik kepada Daniel. Karena Daniel seorang yang komited dalam doa, begitu sungguh-sungguh dalam doanya, jadi dia begitu baik kepada orang lain. Raja memuji dia. Kita lihat di sini. Dan kemudian raja memuliakan Allahnya, dan raja melakukan yang baik kepadanya. Saudara, takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, katanya. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, kata raja ini. Nah, saudara, raja begitu sayang kepada Daniel. Kita lihat itu, membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Lalu raja pergi ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ini terjadi ketika orang mengambil Daniel, membuang dia dalam gua singa. Apabila Daniel dibuang ke dalam gua singa, ditutup dengan batu, saudara, Raja Darius begitu susah hati. Sebenarnya dia tidak mau Daniel dihukum dalam gua singa. Dia begitu sayang kepada Daniel. Saudara, kita lihat perkara ini. Satu luar biasa yang dia lihat dalam Daniel, bahwa Daniel ini seorang yang setia kepada Tuhan dan setia kepada raja. Apa yang dia buat di sini? Menurut pembacaan ini dia berpuasa. Ya, menurut isu kenyahnya, saudara, ia tidak mau makan, ya. Karena begitu hatinya dengan Daniel. Ya, pelien calem malam ja. Entah bauman ngemet Daniel, sayang ali ke Daniel, samu ali ke Daniel. Walaupun dipersalahkan menurut undang-undang yang telah diputuskan, tapi dia masih sayang kepada Daniel. Kenapa ini? Karena Daniel ini adalah seorang yang sungguh-sungguh berdoa. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Orang-orang datang sana pun tidak disuruh. Tidak disuruh penghibur-penghibur datang menghibur raja, katanya. Kita lihat di sana. Dan apalagi dia tidak tidur, ya. Dia tidak tidur. Inilah yang kita lihat dalam pembacaan ini. Saudara, kebiasaan berdoa ini bukan saja, saudara, kita dengar ini, bukan saja berkenan di hadapan Tuhan. Ya, doa biasa, selalu berdoa itu bukan saja berkenan kepada Tuhan, katanya, tetapi juga membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Ya, membawa kemuliaan kepada nama Tuhan, dan juga katanya bahkan membawa orang yang tidak percaya kepada Tuhan memuliakan nama Tuhan kita dengan segenap hati mereka. Wow, puji Tuhan. Bukan saja, ya, membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Kita lihat di sini, bahkan orang yang tidak percaya juga mereka memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Ya, mereka buat itu dengan segenap hati. Itulah raja ini tadi. Jadi puji Tuhan, itulah hasilnya kebiasaan berdoa ini, saudara. Biasa berdoa itu sangat baik. Sama seperti Raja Darius, katanya dalam pembacaan ini. Marilah, saudara, membiasakan diri berdoa kepada Tuhan. Amin. Itu yang kita lihat. Kita perlu membiasakan diri berdoa. Apalagi waktu COVID-19 ini, biasa berdoa dalam keluarga masing-masing. Ya, bila saja waktunya, pilihan saudara. Kita lihat seterusnya. Doa yang biasa pasti ada jawaban.
Bukan tidak ada jawaban, pasti ada jawaban. Bila kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Ya, kita lihat. Yesus dia berkata kepada muridnya, tidakkah Allah akan membenarkan orang yang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya, kata Yesus. Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ya, pasti Tuhan tidak, saudara. Dia tidak mengulurkan waktunya. Dia tidak lambat menolong, tapi dia datang menolong dengan segera. Itu yang kita lihat. Yesus berkata kepada mereka, percayalah, katanya. Iya, Allah akan segera membela mereka, katanya. Ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh hati, sungguh-sungguh berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan segera datang untuk menolong. Puji Tuhan. Doa yang biasa pasti ada jawaban. Doa yang biasa dipanjatkan kepada Tuhan pasti ada jawaban. Saudara, sekali lagi kita ingat kata Yesus. Yesus berkata, apakah Allah tidak akan membela mereka, perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Ya, apakah Tuhan tidak akan membela mereka, ya, umatnya sendiri, katanya, yang berseru kepadanya siang dan malam? Minta kepada Tuhan siang dan malam, pasti Tuhan datang untuk membela. Ya, apakah ia akan mengulur waktu, katanya, untuk menolong mereka? Jadi ini yang kita lihat di sini, pasti Tuhan datang menolong kita. Kata Daniel, raja, katanya, kekallah hidupmu. Karena raja, oh Daniel, apakah Allahmu yang kusembah itu menyelamatkan engkau daripada singa ini, katanya, dari luar. Daniel jawab dari dalam, ya raja, kekallah hidupmu, katanya. Allahku, kata Daniel, telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, kata Daniel. Saudara yang kekasih, ini adalah jawaban doa Daniel. Allah mengabul doa Daniel. Allah mendengar doa Daniel. Ya, waktu dia pergi ke gua singa itu, Tuhan tutup mulut singa itu rapat-rapat tadi. Ya, itulah Tuhan yang bekerja itu, saudara. Demikianlah anak-anak Tuhan. Tuhan akan bekerja untuk kita bila kita siang malam berdoa kepada Tuhan. Semangat berdoa kepada Tuhan. Orang lain tidak tahu perkara ini. Ya, kita lihat, saudara. Kita berdoa, orang lain tidak tahu macam mana Tuhan menjawab doanya. Ya, dia sendiri tahu. Kita lihat di sini, Allahku, kata Daniel, yang telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa ini, katanya. Dia sendiri tahu. Karena sebelum dia dimasukkan dalam gua singa, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pegang dia, pelihara dia, melindungi dia. Bila dia masuk dalam gua singa, dia percaya bahwa itulah tangan Tuhan bersama dengan dia. Nah, kita lihat di sini, orang lain tidak tahu perkara ini, kata dia. Orang lain tidak tahu itu dengan Daniel. Hanya dia yang tahu, karena dia yang berdoa. Hanya Daniel yang tahu, karena ia berdoa memohonnya kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Dia ditarik lagi, ya, ditarik dari gua itu, saudara. Akhirnya orang-orang yang telah menuduh dia tadi dibuang lagi ke dalam gua singa ini. Menurut firman Tuhan, bahwa waktu mereka dibuang ganti Daniel dalam gua singa, mereka belum sampai ke dasar lubang ini, saudara. Mereka sudah diterkam. Kita dengar ini, baik mereka yang laki-laki yang menuduh itu, bapak-bapak itu, dan istri-istri mereka dan anak-anak mereka, semua mereka dibuang ke dalam gua singa. Semua mereka itu diterkam, diremuk, katanya, tulang-tulang mereka. Ayat 24. Saudara, kita lihat ini. Ini adalah jawaban doa orang yang biasa berdoa. Ya, puji Tuhan. Ada mujizat terjadi, saudara yang kekasih. Dia berdoa kepada Tuhan.
Walaupun Tuhan tidak datang menjawab dia beritahu begini, tapi dia kata di sini ada jawaban, ada mujizat terjadi, ya. Suatu yang kita pikir tidak mungkin terjadi, boleh jadi, saudara. Kita lihat itu tadi. Apa mungkin Daniel akan hidup di tengah banyak singa di gua itu? Tidak mungkin menurut pikiran manusia. Tetapi karena doa, karena kuasa doa, dia ada, dia selamat. Jadi ini yang kita lihat. Sesuatu yang tidak mungkin kita lihat, itu mungkin terjadi. Saudara, itu sebab kita perlu belajar nih, membiasakan diri berdoa. Ya, ini juga merupakan akibatnya. Kita dengar ini, bagi orang yang menghina orang yang biasa berdoa. Jangan coba-coba menghina orang yang berdoa, saudara. Orang yang rajin berdoa, biarlah dia berdoa. Jangan menghina dia, jangan menuduh dia. Berdoalah dia. Ya, kalau kita menuduh dia, kalau kita mempersalahkan, ini akan terjadi kepada kita. Kita lihat ini. Mereka akan mengalami suatu malapetaka katanya. Siapa mereka itu menghina Daniel? Mereka mempersalahkan Daniel. Jadi mereka lagi dibuang ke dalam gua singa. Bukan hanya mereka sendiri yang menuduh Daniel, anak istri mereka dibuang sama. Ini akibatnya, saudara, karena penghinaan terhadap orang yang begitu kuat berdoa kepada Tuhan. Bukan dia sendiri yang membalas, tapi Sang Pencipta yang tahu. Ingat ini, saudara, berat dalam hidup mereka akan terjadi. Kita lihat apa yang terjadi, saudara, pada mereka yang menghina Daniel tadi. Mereka dilempar ke dalam gua singa, ya. Anak mereka, istri mereka, belum mereka sampai ke dasar gua, menurutnya mereka semua telah diterkam oleh singa-singa yang ada dalam gua itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada hari ini. Oleh karena itu, saudara, saudari dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama mulai, saudara, membiasakan diri kita masing-masing di dalam berdoa. Ya, marilah kita mulai, ya, berusaha membiasakan diri masing-masing dalam berdoa. Membina mesbah doa. Ini yang kita ada dalam gereja kita. Membina mesbah doa. Apa itu mesbah doa? Membuat kelompok doa dalam keluarga. Ya, masing-masing. Ya, jangan tidak peduli itu, saudara. Ambil peduli dengan perkara ini. Karena itu akan membawa satu berkat Tuhan ke dalam keluarga kita masing-masing. Ya, lebih-lebih lagi, ya, kita lihat pada hari ini, hari yang jahat. Kita tidak datang di gereja kita, saudara. Tiap-tiap hari Minggu kita tidak datang, saudaraku yang kekasih. Di mana kita menyembah Tuhan? Sembahlah Tuhan di bilik kita, di mana kita boleh menyembah Tuhan. Ya, ini yang kita mau lihat dalam firman Tuhan ini. Membiasakan diri. Jangan pergi ke tempat lain waktu ini seperti Daniel tadi. Daniel tadi dia berdoa 3 kali sehari karena dia ikut apa yang mereka buat di bait Allah. Sekarang Daniel tidak pergi ke bait Allah. Sekarang dia terapkan, dia lakukannya di biliknya sendiri. Dia buat 3 kali sehari. Begitu juga kita ini. Jadi saya juga pikir seperti itu, saudara. Karena kita gereja BM ini, gereja SIB, kita biasa berdoa atau sembahyang berapa kali satu minggu? Hari Rabu, hari Sabtu, dan Ahad. 3 kali satu minggu, ya. Perlu sekali kita juga terapkan itu dalam keluarga kita, saudara. Ini yang satu hal yang saya pikir juga, ya, karena saya ingat Daniel ini. Nah, ini yang kita lihat. Mari kita masing-masing membiasakan diri kita di dalam berdoa. Arti biasa berdoa kita lihat tadi. Jangan jemu-jemu berdoa, ya. Alkitab menyebut seperti itu. Membuat doa itu menjadi gaya hidup kita.
Gaya hidup kita seperti kita sisir rambut kita hari-hari, seperti tiap pagi kita cuci gigi, itulah gaya hidup. Begitu juga ini, berdoa itu menjadikan gaya hidup kita, saudara. Bukan hanya hari Minggu saja, tapi sepanjang hayat. Buat itu menjadi gaya hidup kita. Baik apapun keadaan kita, tetap kuat berdoa, ya. Cabaran, biasa berdoa. Banyak yang mencabar kita bila biasa berdoa, saudara. Mungkin teman-teman sepejabat kita, ya, dengan kita. Jangan kita lemah, ya. Biasakan diri berdoa. Sama seperti Daniel di sini. Walaupun ada di tengah orang lain, walaupun ada orang yang mencari alasan untuk mempersalahkan dia, tapi dia tetap berdoa karena itu kebiasaannya. Baiklah, baiknya biasa berdoa. Sudah kita dengar tadi. Apa baiknya? Iman kita tidak dapat diganggu gugat oleh apapun. Seperti Daniel, karena dia biasa berdoa, dekat kepada Tuhan. Segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi, ya. Baik undang pemerintah itu tadi, dia dapat lewat karena dia dimasukkan dalam penjara, ya, dihukum dia. Jadi dia tidak kalah di sana. Dia dibuang ke dalam gua singa. Saudara, kita lihat di sini. Sekalipun begitu katanya, semua itu dapat dilewati oleh kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Biasa berdoa membawa kemuliaan kepada nama Tuhan Allah kita. Kebiasaan berdoa ini, saudara, bukan saja seperti tadi berkenan kepada Tuhan, tetapi juga katanya membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Bahkan membawa orang yang bukan percaya kepada Tuhan memuliakan Tuhan Allah dengan segenap hati. Ya, puji Tuhan. Ini yang kita lihat di sana. Doa yang biasa pasti ada jawaban. Mujizat terjadi. Sesuatu yang kita pikir tidak mungkin terjadi, itu boleh terjadi. Ini firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekian, terima kasih. Dan sekarang kita ambil waktu berdoa. Hari ini kita doa khusus untuk yang bekerja dengan kerajaan dan swasta. Saudara, kita tahu mereka semua dalam anggota gereja kita ini banyak yang kerja dengan kerajaan, banyak yang kerja dengan swasta. Jadi marilah kita hari ini mendoa khusus kepada mereka supaya Tuhan menyertai mereka. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa ini. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan hari ini yang mengajar kami supaya kami membiasakan diri untuk berdoa. Tolong kami Tuhan, setiap orang, baik kami sebagai orang tua, baik anak-anak kami yang muda, cucu-cucu kami, semua kami Tuhan anggota jemaat ini yang percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengerjakan firman ini dalam hati kami Tuhan. Berilah kepada kami kesanggupan untuk berdoa. Memang kami menghadapi cabaran Tuhan ketika kami membiasakan diri kami berdoa. Tapi Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami Tuhan, teguhkan kami seperti Daniel hamba-Mu. Kami doa untuk jemaat Tuhan, tolong berkati kami Tuhan dengan firman ini hari ini, supaya kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, jangan biar kami lalai dalam hal ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa khusus bagi semua saudara-saudari kami, anak-anak kami, cucu kami Tuhan, yang bekerja dengan kerajaan, yang bekerja dengan swasta. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan, lakukanlah kepada mereka Tuhan seperti yang Kau lakukan kepada Daniel. Oh Tuhan, tolong pada hari ini kami berdoa supaya mereka hidup di dalam satu kawasan atau satu zone
yang sangat aman, karena mereka takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan ke atas mereka, supaya mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka, baik mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, supaya mata dunia ini lihat mereka, mereka yang taat kepadamu, mereka yang taat kepada kerajaan, kepada Tuhan mereka. Jadi mereka akan diangkat kepada satu tahap yang lebih tinggi, yang mengherankan mereka, yang mereka katakan tidak mungkin terjadi, tetapi itu dimungkinkan oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepadamu pada hari ini, bagi saudara-saudari kami yang bekerja dengan kerajaan kami, dengan swasta kami. Tuhan, terima kasih, pujilah namamu. Inilah doa kami, dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.